Jenderal Abdul Hakim bongkar aksi senyap mata-mata Amerika dan Israel. والضباط الأمريكيون صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية والتخريبية بعيداً عن العرف الدبلوماسي وما تفرضه القوانين اليمنية. Badan Keamanan dan Intelijen Yaman membongkar keberadaan berikut aktivitas mata-mata Amerika Serikat, AS, dan Israel. Bahkan dalam laporan terbarunya, diketahui bahwa aksi spionase kedua negara itu sudah berlangsung hampir 10 tahun. Agen intelijen Amerika dan Israel disebut memiliki misi untuk menghimpun informasi di seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, hingga yang menjadi target adalah kekuatan militer Yaman. Kepala Badan Keamanan dan Intelijen Yaman, Mayor Jenderal Abdul Hakim Hashem Al-Kaiwani, keberadaan agen intelijen Israel dan Amerika sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Di awal-awal perang, jaringan yang terekspos mengumpulkan informasi penting di berbagai bidang, ucap Al-Kaiwani dalam laporan yang dilansir FIFA Militer dari Al-Maydan. Mereka melakukan operasi teknis spionase langsung atas nama Badan Intelijen Musuh untuk memperoleh informasi dan berdaulat, katanya. Lebih lanjut, Al-Kaiwani menyatakan, para agen spionase Amerika dan Israel berhasil menyusup ke sejumlah lembaga negara Yaman, di mana para agen yang disinyalir berasal dari Badan Intelijen Pusat, CIA, Amerika dan Mossad Israel, mempengaruhi para pejabat tinggi Yaman yang punya peran mengambil keputusan kebijakan. Jaringan mata-mata Amerika dan Israel memiliki target untuk mengacaukan perekonomian Yaman melalui pengumpulan informasi dan sabotase. Al-Kaiwani menuding para agen intelijen itu juga telah merusak sektor pertanian dengan meningkatkan serangan hama, sehingga negara harus mendongkrak impor pertanian dan berefek pada meningkatnya ketergantungan Yaman pada pihak asing. Jaringan spionase memberikan intelijen militer kepada lembaga-lembaga Amerika dan Israel untuk melemahkan tentara Yaman dan mengurangi kemampuannya, kata Al-Kaiwani melanjutkan. Yaman adalah salah satu negara yang menentang agresi militer Israel di jalur Gaza, Palestina. Seperti yang diketahui, dalam beberapa bulan terakhir milisi Houthi yang berbasis di Yaman kerap menggempur kota-kota pelabuhan Israel dan menyerang kapal komersial yang melintasi Laut Merah. Diduga terlibat, Jenderal AS kunjungi Israel saat pembantaian Camp Nuseirat berlangsung. Komandan Komando Pusat AS, CENTCOM, Jenderal Eric Kurilla, mengunjungi Israel pada akhir pekan atas undangan ke Pasukan keamanan Yaman mengumumkan penemuan jaringan mata-mata besar yang dioperasikan Badan Intelijen Amerika Serikat, AS, dan Israel. Kabar itu dilaporkan jaringan berita Lebanon Al-Mayadeen. Para pejabat mengungkapkan jaringan tersebut telah aktif di berbagai lembaga di Yaman sejak 2015. Ganggu stabilitas Yaman. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Kepala Badan Keamanan dan Intelijen Yaman Mayor Jenderal Abdul Hakim Hashem Al-Kaiwani pada Senin menyatakan, jaringan yang terbongkar tersebut mengumpulkan informasi penting di berbagai bidang dan melakukan operasi mata-mata langsung untuk Badan Intelijen Musuh guna memperoleh informasi rahasia dan kedaulatan. Aparat keamanan melaporkan jaringan tersebut mengumpulkan informasi penting di berbagai sektor dan meneruskannya ke Badan Intelijen Musuh. Pengumpulan data tersebut diduga memengaruhi para pengambil keputusan, menyusup ke badan-badan negara, dan merekrut pejabat dalam pemerintahan Yaman.
Menurut pernyataan resmi, jaringan mata-mata tersebut bertujuan mengganggu stabilitas ekonomi Yaman melalui pengumpulan informasi dan sabotase. Ansarallah atau Houthi juga menyalahkan jaringan intelijen ini karena merusak sektor pertanian dengan meningkatkan serangan hama, sehingga meningkatkan impor pertanian dan meningkatkan ketergantungan Yaman pada pihak asing. Jaringan ini dilaporkan menargetkan kesehatan masyarakat Yaman dengan menyebarkan penyakit dan merusak sistem pendidikan dengan mempromosikan korupsi moral. Selain itu, menurut Al-Haywani, jaringan mata-mata tersebut memberikan intelijen militer kepada badan-badan Amerika dan Israel untuk melemahkan pasukan keamanan Yaman dan mengurangi kemampuannya. Pernyataan tersebut menekankan jaringan tersebut mendukung agresi terhadap Yaman dengan memasok informasi militer kepada musuh, sehingga menghambat pembangunan militer negara tersebut selama beberapa tahun terakhir. Yaman mengumumkan rincian lebih lanjut tentang jaringan dan operasinya akan diungkapkan dalam beberapa hari mendatang. Awal tahun ini, pada awal Mei, anggota sel Ammar Afash, yang juga dikenal sebagai kelompok mata-mata, Force 400, ditangkap Dinas Keamanan Yaman dengan dukungan dari Kementerian Pertahanan. Dipimpin oleh Ammar Afash, mata-mata yang telah lama diburu itu dituduh memata-matai untuk Amerika Serikat dan Israel. Memantau situs militer menurut kantor berita Saba Yaman, anggota sel tersebut direkrut untuk mengumpulkan informasi dan memantau situs milik pasukan keamanan Yaman di pantai barat Yaman. Menyusul pengumuman Yaman tentang operasi untuk mendukung rakyat Palestina dan tindakan terhadap target Israel di Laut Merah dan Laut Arab di tengah agresi AS Inggris, peningkatan upaya intelijen oleh musuh-musuh Yaman terdeteksi. Yaman berhasil melaksanakan pengepungan maritim terhadap Israel, meskipun ada beberapa upaya oleh AS, Inggris, dan operasi Angkatan Laut Gabungan untuk mengakhirinya. Yaman memperluas operasinya untuk menargetkan pelabuhan Israel, kapal-kapal Israel, dan kapal-kapal AS dan Inggris yang bertujuan menghalangi operasi Yaman. Operasi intelijen yang diarahkan terhadap Yaman melalui Force 400 diintensifkan setelah intelijen AS dan Inggris gagal menemukan lokasi peluncuran Yaman yang digunakan untuk menargetkan WMM Al-Rashrash, Eilat, serta kapal perang AS dan Inggris. Koresponden Al-Mayadeen di sana melaporkan rincian kegiatan jaringan intelijen akan terungkap secara bertahap karena berbagai berkas yang ditanganinya. Jaringan intelijen yang dibongkar tersebut dilaporkan terkait langsung dengan Mossad dan Dinas Intelijen Amerika dan bekerja pada isu-isu strategis jangka panjang.